Oke, 57 bismillah. Assalamualaikum 2. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tiga, Alhamdulillah, lima, eh, 9. terima kasih 57 pada teman-teman 252 ya. Kita 4 3 5 9. sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Keren. memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita dapat bertatap muka kembali di eh, Zoom online ya. Nah, di mana kebetulan mungkin kita ada teman-teman baru nih ya. Ada yang dari Marketplace Tangerang. Memang sengaja saya ngundang supaya eh, kita berbagi ilmu nggak apa-apa gitu ya. Dan hari ini eh, kita akan membahas tentang strategi SEO yang sederhana, yang dimana saya punya keyakinan teman-teman sih yang sudah ikut BNB lama pasti sudah tahu ya BNB itu seperti apa yang diajarkannya dan targetnya apa gitu. Jadi untuk pengenalan lagi di BNB itu ya kelasnya sederhana tapi cuan gitu. Dan Apa BNB apa singkatan apa Pak? ini Buyung M Pak, Buyung. BNB Pak, BNB itu singkatan dari buzzer dan booster digital marketing Pak. Yang Oh, yang di mana kami mengajak teman-teman tuh yang di luar sebelumnya yang ya Bapak lihat nih di situ anggotanya ada Pak Arif, ada Pak Andi, ada Bu Handayani, ada Pak Suprapto, ada siapa lagi nih. Dan mungkin nanti akan bermunculan setelah ini lagi ada Pak Abu Bakar. Nah, ini ada Bin Adam nih. Ya. Apa kabar Bin Adam? Ya, nah ini adalah tim-tim kita yang sudah ikut lama, Pak. Nah, oh, so. di BNB ini ada kelasnya khusus untuk membina teman-teman agar tampilan websitenya, agar leadnya jalan terus, agar closing gitu Pak, ada jual ya. Ini bagi yang sudah punya website. Nah, hari ini saya akan berbagi sedikit sama Bapak Ibu terkait dengan Zoom yang apa ya? tek Dibilang teknis teknis, dibilang strategi strategi. Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu di sini selain hanya sekedar bermain web, Bapak Ibu pasti ingin cuan, benar nggak? Iyalah. Betul. Betul ya, biar dia tahu Iya. gitu. Nah, nanti saya akan menyampaikan sedikit dan saya izin ke teman-teman untuk share materinya, boleh ya? Iya, sip. Ini Pak, judulnya Pak, yang saya akan bahas buka di sini deh tampilannya biar keren ya. Strategi SEO paling gampang dan cepat hasil. Saya tanya dulu, selama kita belajar sama suhu, saya sebut suhu di sini ya. Jadi kita nggak nyebut TTK, nggak nyebut eh, apa Pak Putra gitu ya. Karena kita di Zoom-nya, seminarnya BNB punya. Logonya seperti itu tuh Pak, sebelah kanan. BNB, Buzzer, dan Booster Digital Marketing. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau belajar di luarnya suhu, bisa belajar di BNB secara online ataupun offline. Kalau secara online, kita ada Zoom setiap hari Kamis dan setiap hari Sabtu malam. Kalau hari Kamis, biasanya kita ada siang hari. Di situ membahas dan mengupas masalah WSP, platform yang kita beli di suhu kita. Ya. Nah, dan juga kemarin kita sudah bahas masalah cara closingnya, secara apanya. Nah, bahkan kemarin juga kita mengundang teman-teman yang sudah ahli di bidangnya. Kayak kemarin kita bahas masalah video, ya, pembuatan video diajarkan itu. Nah, hari ini saya lupa mengundang orang, jadi
Jadi di sini teman-teman yang baru bergabung di BNB di Zoom kita yang malam ini umum ya, bukan bukan apa namanya, bukan Zoom khusus. Kalau Zoom khusus itu kita kelasnya berbayar. Nanti bagi yang minat silahkan hubungi saya ya. Kita akan sampaikan. Bagi yang nggak berminat bisa ikut setiap hari Sabtu. Ini yang disebut kelas kelas digital marketing gratis, informasi ya. Nah, hari ini saya akan mengisi tentang strategi SEO paling gampang dan cepat. Nah, saya yakin di sini kalau saya perhatikan nih banyak nih kayak Pak Tony ini pemain lama ya. Ya, Bin Adam juga pemain baru. Kalau saya perhatikan teman-teman banyak nih yang baru nih. Ada Pak Sobirin, itu kan. Waalaikumsalam Pak Sobirin, ya. Ada Pak Sobirin, ada Pak Abu Bakar, nah, Bu Handayani. Ini orang-orang yang kenal lama sama saya yang tahu gitu ya. Nah, ini materi ini kita akan sudah ngerti SEO itu apa sih gitu ya. SEO itu adalah Search Engine Optimize. Ganggu aja. Maaf ya ada gangguan dari anak ya. Jadi SEO itu kan selama ini kita tahu ya, mungkin semua kawan-kawan di sini paham nih. SEO itu sebentar, saya munculkan dulu. Ini zoomnya nggak muncul. Hmm, oke. Nah, sudah tahu SEO itu, tapi SEO itu yang kebanyakan teman-teman tahu kan hanya search engine optimize, di mana kalau kita masang di website kita, kemudian kita posting, tahunya muncul di Google, di halaman 1, halaman 2, halaman 3. Akan tetapi kebanyakan, makanya waktu kemarin saya ketemu dengan teman-teman yang bangga sekali dengan sistem SEO, sampai saya ketawa, sampai saya tanya, Bapak sudah dapat lead belum? Bapak ada sih satu dua, terus Bapak sudah closing belum? Berapa banyak Bapak closing? Ya kan? Ya kalau closing mah belum, ini mah belum gitu kan. Nah, maksud saya kita harus mencari, mengupgrade ilmu kita tentang SEO. Kalau ini kenapa saya nyari yang gampang dan cepat hasil? Karena saya paham teman-teman rata-rata kalau di BNB itu jujur kalau rata-rata teman-temannya adalah usia-usia 45 tahun ke atas. Kita nyebutnya 45 plus plus kalau kita ngelihat dari sisi usia. Akan tetapi kalau saya pribadi melihat teman-teman yang usia sudah 45 plus plus sampai atas itu semangat juangnya, semangat untuk belajarnya itu luar biasa. Terus yang kedua, relasinya teman-teman itu luar biasa. Mungkin kita kenal semua, kita dapat ilmunya dari itu kita tentang Asometrik, ya kan pasar pasar lama atau pasar baru yang disebut bahkan seperti yang disampaikan Pak Edur tadi, tuh kita bilang dengan modal 500 kita bisa kaya di kemudian hari. Betul, kalau kita mengupgrade ilmu kita. Kalau teman-teman hanya ngikut main SEO biasa, wah, boro-boro lead, boro-boro closing, lead aja mungkin nggak dikunjungin. Akhirnya timbul apa? Timbul rasa kecewa. Oh, saya belajar SEO cuma sekedar doang, bukan dapat lead, nggak dapat cuan, ya. Nah, kayak gitu. Nah, di teman-teman BNB, bukan saya mau promo BNB ya, di teman-teman BNB rata-rata sudah pada closing. Hanya pakai apa? WSP sebagian besarnya. Kalau DU kurang. Jujur Kak, saya sendiri kebanyakan saya dapat closing itu di WSP. Kemarin Bin Adam juga ada di sini nih Bin Adam, saya minta testimoni belum dibikinin sama beliau. Beliau juga habis closing. Apa Bin Adam yang di closing hari bulan ini Bang Bin Adam? Bin Adam, suaramu mana? Nah, Bin Adam ini closing jasa las panggilan.
terus kemudian tanah makam Baki yang di Bogor. Kemudian kemarin nggak tahu closing jadi nggak telur ikan asin, ya. Itu dengan apa? Dengan strategi yang kita buat untuk tim-tim komunitas BNB. Terkadang teman-teman tuh hanya membuat sekedarnya, buatkan saya keyword begini, saya buatkan keyword begini, buatkan artikel begini, sudah begitu doang. Muncullah di halaman satu, betul muncul di halaman satu. Tapi dalam setiap keyword itu tidak ada yang ngeklik. Hmm. Kalau suhu itu bilang ini berarti lemahnya di metadata dan metadeskripsi. Karena setelah saya mempelajari tentang digital marketing, tentang strategi di SEO, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana caranya ketika, kembali ya, ketika si audiens kita, konsumen kita, atau si netizen yang mau membuka di Google itu menemukan ada beberapa hal sebelum saya lanjut ke sini ya yang harus diperhatikan. Bagaimana caranya kita memberhentikan audiens itu, memberhentikan netizen itu, atau memberhentikan pembaca kita di tempat websitenya kita. Seperti pernah Suhu sampaikan, tidak selalu orang itu ngeklik di halaman satu, bisa ngeklik di halaman 2, dia buka, dibaca-baca, bisa di halaman 3. Kenapa? Mungkin di halaman satu orang mau, jadi gini, konsumen itu salah satunya dia akan apa namanya itu akan mencari di Google atau di mesin pencarian itu adalah tentang masalah dia. Misalnya, ya Pak Sobirin misalnya. Contoh saya Pak Sobirin, Anda saudara sebut aja. Daripada gibah ya Pak Sobirin izin ya. Ya, ya Pak Sobirin nih mau beli mobil. Mobilnya mobilnya anggap deh mobil klasik gitu kan. Atau nyari rumah mobil lah, mobil klasik. Ketika dicari di Google, ini keywordnya ini nggak menarik nih, lewat lewat lewat. Sekarang kalau salah satu sistem eh, apa namanya digital itu, makanya kita diajarkan konsep AIDA oleh suhu kita, ya kan? Kalau saya bahas itu AIDA itu apa? Adalah extension, ya kan? Bagaimana caranya membuat orang berhenti. Kan AIDA itu extension itu bikin menarik ya. Bagaimana caranya judul kita ini membuat orang berhenti untuk scroll. Ketika dia berhenti, kemudian dia buka. Nah, di dalam buka itu timbullah minat. Kita bangun minatnya, interest. Kita bangun minatnya, oke, ya kan? Kemudian ada namanya di share. Kita gali masalahnya dan kita buat produk ada manfaat. Jadi ketika permasalahan si audiens ini terbuka, maka dia akan menghubungi kita tuh, ya. Bangun, kemudian bangun kepercayaan di situ, di share itu, ya. Dia bangun tuh kepercayaan di situ. Ketika dia bangun kepercayaan itu, maka si konsumen kita, audiens kita pasti akan menghubungi kita. Terjadilah namanya eh, action, ya, ya. Terjadilah action, yaitu apa? Call to action. Karena dia apa? Di website kita ada tuh call to actionnya. Teman-teman, sebenarnya di WSP yang kita punya itu, di platform yang kita punya itu dicakep banget. Hanya saja ya tadi saya sebutkan, apakah di judul kita atau di artikel kita sudah menarik. Kenapa saya selalu bilang sama teman-teman
BNB ya, terutama bagian teman yang baru, saya nggak tahu kan dapat ilmu seperti apa ya. Teman yang baru kan dapat ilmunya dari suhu ya. Kalau kita mungkin eh, kalau kita itu memang ada rutin setiap malam minggu, kemudian yang berbayarnya hari Kamis, diajarkan tuh gimana cara kita. Karena gini, kalau di video, kalau di video di TikTok, di Instagram gitu ya, oh, pada detik kedua dan ketiga orang itu adalah posisi-posisi yang paling ngehook banget. Jadi ada hook, ada value, ada call to actionnya. Nah, kalau video begitu ada di posisi detik kedua dan ketiga. Kalau kita di sini ada di posisi apa? Di baris pertama dan baris kedua. Baris pertama itu apa? Headline-nya atau judulnya harus membuat orang berhenti untuk lanjut scroll. Habis itu meta deskripsinya itu ada di mana? Itu ada di mesin pencari tuh, ada tuh. Ya. Oke ya, sampai sini paham ya teman-teman ya. Kita Iya, lanjut paham, paham. selanjutnya ya. Kita lanjut. Langkah pertama nih, yang temen nih buat teman-teman baru nih, sama buat yang lain juga. Ini kalau di BNB sudah dibahas ya, di BNB sudah dibahas. Ambil keyword siap beli. Selama ini teman-teman keyword bikin sekedar keyword aja. Benar nggak Pak Tony? Iya, iya. Ya, Betul, Pak. betul ya. Iya. Gitu. Jadi hanya konsen bikin keyword long tail tanpa mikirin keyword ini siap beli nggak? Maksudnya apa? Karena orang yang beli gitu loh. Jadi fokus pada keyword yang langsung ada niat belinya, ya. Ada fokus dan ada niat belinya. Contoh salah satunya kan eh, jasa pasang WiFi. Ini contoh-contoh karena ini apa? Ini saya bikin saya minta bantuan ChatGPT ya, minta ini karena sambil mungkin teman juga aja. Tapi ini saya lakuin, ini saya nyari semua nih, jalan semua. Dan alhamdulillah gitu loh. Jadi keyword niat beli itu ada 3 kalau yang pasti. Ada jasa, ada jual, ya. Jasa, jual itu masih ini, masih keren banget. Sama harga tuh keren banget. Ya, jadi kita buatin keywordnya siap beli, jangan hanya bikin keyword buat kita di BNB. Kita di BNB itu di komunitas digital marketingnya itu di BNB itu sudah saya risetin, sudah teman-teman juga pakai ya, banyak di sini di teman-teman tuh jalan. Makanya saya bilang alhamdulillah di BNB mencetak orang-orang yang bisa menghasilkan cuan. Nah, walaupun bertahap. Nah, ini judul-judulnya. Nah, kenapa kalau memang apa yang diajarkan Suhu itu betul. Kita harus buat long tail keyword, keyword-keyword yang panjang. Kenapa? Nanti yang pendek akan mengikuti. Akan tetapi ingat, karena gini, pengalaman dan saya sering sampaikan di BNB, pertama saya bergabung di Suhu, saya dengan PD jualan website, dia bilang, Pak, saya akan beli website Bapak, ya, eh, beli website website ke Bapak kalau keyword kalau usaha saya ditemukan di halaman 1. Awalnya saya bangga, bong gitu kan. Dia bilang, Pak, kita kalau begitu mah kalau nyari website langsung kita harus suka muncul, Pak. Tapi usaha kita enggak, Pak. Orang niatnya gimana? Misalnya, eh jasa kitchen set murah di Cilengsi. Kalau itu muncul di halaman 1, Pak, saya beli dengan nama website kita. Saya bilang, wah berat, saya bilang, karena saat itu saya masih diajarkan dengan keyword yang panjang, gitu. Nah, kemudian saya riset lah kembali, timbul keywordnya. Ternyata keyword itu selain keyword beli, juga keyword ini mengandung
atau punya manfaat atau solusi untuk si pembeli. Misalnya dia apa namanya paving block misalnya. Ah, mau beli paving block gimana? Kita jual. Ah, jual paving block murah di Cilangsi misalnya. Saya contoh Cilangsi karena saya tinggal di Cilangsi ya. Jual. Jadi kalimatnya itu kalimat jual, kalimat murah itu masih sangat 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 ngehook banget itu. Beli jual itu sangat sangat bagus ya. Jadi ingat langkah pertama yang teman-teman perhatikan adalah riset atau perhatikan keywordnya harus siap beli, keyword intent, atau ada satu lagi yang namanya keyword jualan. Ada. Ini kalau di sini kita ringkas saja ya. Kemudian langkah kedua, salah satunya buat satu landing page SEO. Nah, misalnya ini sering Suhu juga lakukan ya, untuk SEO itu lakukan di halaman. Sebenarnya yang di WSP itu semua produk itu adalah landing page sebenarnya. Kalau teman-teman paham. Benar nggak? Saya tanya. Coba teman-teman. Benar nggak? Produk itu kalau kita klik itu adalah landing page. Ya, itu adalah landing page. Kenapa? Karena di dalam itu sudah terstruktur yang dibentuk oleh suhu kita. Ada headline-nya, mengandung keyword-nya. Kemudian ada manfaatnya. Kemudian ada lain kalau kita. Nah, setelah headline-nya benar, kemudian dalam artikelnya itu kita harus ada manfaatnya apa, harganya berapa. Kalau testimoninya robot jangan dimasukin. Ada call to action-nya, ada FAQ-nya gitu. Kalau bisa masukin gambar, masukin gambarnya. Kalau bisa masukin YouTube-nya, masuk YouTube-nya. Kenapa? Itu sudah backlink ke sosmed. Nah, headline atau mengandung keyword ini kalau diajar sama suhu kita, dia adalah A1, handling 1, gede, ya kan? Nah, kemudian di situ setelah dapat judulnya yang besar, judul beli atau judul jual, maka kita bikin artikelnya. Artikelnya kalau bisa buat terkadang tergantung klien ya, atau audiens kita atau pembelinya kita. Kenapa itu tergantung gitu? Karena di dalam artikel kita itu atau dalam judul kita itu atau produk yang kita jual itu sudah menyelesaikan masalah dia belum? Masalah audiensnya belum, ya kan? Kalau di dalam judul, di dalam artikel menyelesaikan masalahnya, langsung Bapak Ibu langsung dihubungin tuh, ya. Nanti terakhir saya minta testimoni teman-teman ada di sini yang sudah sukses tuh, yang sudah pada ya merasakan lah untuk namanya jualan, ya. Kemudian ketika produk itu sebutin manfaatnya, misalnya eh, apa WiFi lemot misalnya, sehingga usaha Anda terganggu. Bikin manfaatnya. Oh, kalau pakai WiFi ini manfaatnya ini, kelebihannya ini dengan harga yang BBS harganya murah, WiFi Anda stabil tanpa ada gangguan apapun. Wah, orang akan cari, ya. Kemudian di situ ada harga. Kalau mau tabel harga sebutin. Kalau kita kan sudah ada tuh di atas. Kalau mau dibikin lagi boleh karena mungkin ada paket-paket. Kalau di bentuk WiFi ada paket A, paket B, paket C, paket D gitu kan. Masukin di landing page-nya. Ya, di situ juga ada testimoni. Kalau ada testimoni yang beneran, jangan buatan robot. Kalau Suhu bilang gitu ya, karena buatan robot terbaca. Nah, saya contohkan deh, saya buka sebelum saya ini, saya end dulu di sini. Saya lihat bener gak sih apa yang saya sampaikan itu disampaikan Pak Bui bener gak sih gitu kan? Nih, saya liatin ya, bener gak sih Wes? Platform yang disampaikan oleh Suhu kita itu sesuai apa yang disampaikan Pak Buin hari ini.
Saya buka produknya mana nih? Oh, ini website. Website. Saya buka inti tama. Ya, ini saya buka inti tama. Nah, kemudian kelihatan belum Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Udah lihat. Oh, ini bocah. Oh, nggak ngeluarin audionya ya. Oh, tegar lagi nih. Nah, ini ini yang disebut headline ya, Bapak. Ini headline. Ini juga headline. Ini adalah nomor WA call to action. Ya, ini, nah ini kan kalau gini ada yang berantakan dan kurang rapi, bisa dirapikan. Kemudian jangan menumpuk, ada jeda antara ini ke sini, ini ada jeda, ada spasi, jadi rapi ya. Nah, kemudian di sini ada lagi. Nah, ini saya bilang ada daftar kecamatannya, LBO-nya dikejar. Nah, ini ada area dia melayani mana saja, ya. Jadi ada spasi. Nah, klik. Nah, ini masih ada. Ini PKL berapa sih yang buat? Oh, DFK. Kita perbaikin. Nah, di sini dia nggak nyebutin WA nih. Oh, enggak, dia ada di bawah. Ini sebenarnya adalah call to action di tengah. Ini harus diganti. Saya lupa ngasih tahu anak-anak. Ya. Kemudian ini ada ini, dan ini juga wajib dimasukin nih tag ini. Nah, ini disebut landing page sebenarnya. Ini yang disebut landing page SEO yang sudah diajarkan oleh suhu kita, ya. Nah, lanjut ke materi. Dan share materi. Tadi. Nah, ini tadi ya, itu yang disebut dengan eh, landing page. Itu sudah benar. Maka saya bilang di WSP itu sudah bagus. Kalau saya nyebut di teman-teman BNB, ngapain bangun aset orang lain, padahal kita punya aset. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Kenapa saya bilang begitu? Nah, bahkan di podcastnya suhu kita sebutkan gak marketplace S, marketplace T. Nah, itu kan kemudian dan lainnya lah, itu adalah milik orang lain, termasuk milik suhu kita. Milik suhu kita apa? Teman-teman tahu, marketplace D, ya kan? Memang tidak ada beban, cuman kita kan perpanjangan. Kalau website WSP kita punya penghasilan bagus, itu akan menjadikan portofolio buat kita, ya. Apalagi kalau sudah belajar bikin tampilannya seperti di BNB, itu punya kelas pembuatan website pro. Di bulan November ini masih promo. Nanti bicaranya itu di belakangan ya, kalau yang minat. Kemudian selanjutnya langkah ketiga adalah boosting ranking cepat. Nah, ini harus kita lakukan. Teman-teman, kalau saya perhatikan di anggotanya suhu, itu sudah melakukan melalui namanya peninjauan. Ya, ada di peninjauan. Ya, kalau di BNB ada juga namanya eh, saling klik. Nah, tapi di luar itu kita cukup terapkan 3 booster ini saja. Yang pertama, saya sudah sampaikan ke teman BNB, lakukan dan buat yang namanya Google Map. Kita optimasi, itu cara yang paling cepat. Tiap hari kita masukin satu. Memang Google Map itu, jadi ini langkah untuk membantu supaya website kita, supaya usaha kita naik, ya.
Kenapa? Ya ini salah satunya Google Map. Kita optimasi dengan cara apa optimasinya? Kita tambah foto hari ini, upgrade 2 hari kemudian tambah lagi foto. Kalau ada video, masukin video. Kemudian tambah ulasan, ya kan? Itu adalah booster yang paling cepat. Apalagi dengan Google Map itu adalah keyword atau uh, ini secara LBO, Local Business Optimize. Ya, saya mungkin di teman-teman sini nama LBO sebagian yang paham. Kalau di BNB sudah paham semua, insya Allah. Ya kan? LBO, LSI, kemudian L yang lain gitu ya. Insya Allah paham. Lalu share di grup-grup Facebook dan WhatsApp bisnis lokal. Nah, saya sudah sampaikan juga ke teman-teman untuk apa WhatsApp-nya ganti ke WhatsApp bisnis. Kenapa? Nah, kan nanya lagi nih, kenapa? Di Google sudah, di Google kalau di Google itu kenapa sih harus dia paling cepat hasilnya? Di situ ada lokal bisnis optimasinya. Kita bisa naruh situsnya, kita bisa naruh teleponnya. Kemudian kita bisa kategori bisnis kita di situ jelas, ya. Jujur teman, kalau saya cerita ke teman-teman, bahkan ke tempat saya ngisi di Kemenaker kemarin ke anak-anak baru itu saya bilang gini. Di tahun 2000 lalu di zamannya saya atau kalau di bapak-bapak mungkin sama lah. Mungkin yang kita pernah ngalami yang namanya BP7 ya. Apa sih BP7 Pak Buyung? BP7 itu berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, ya kan? Kita berangkat subuh kerja, anak masih tidur. Pulang sampai rumah Isya, anak masih tidur. Sudah tidur kan? Sudah tidur, kan? Sehingga kita mulai berpikir, kalau saya berpikir lagi nih, bagaimana saya punya pekerjaan di rumah. Dulu saya nyari di Google, di zaman Google masih sudah ada, tahun 2016 saya cari bisnis rumahan. Bisnis rumahan itu ya disaranin apa? Buka fotokopian, kemudian translate, kemudian jasa desain grafis. Kemudian saat itu belum ada Canva ya, masih masih Photoshop atau masih CorelDRAW. Saya belajar CorelDRAW nggak bisa, nyambung. Kemudian kita belajar lagi yang namanya usahanya apa lagi nih, bikin kue. Wah, istri saya belum bisa bikin kue, saya nggak ngerti penjualan di gimana. Kemudian wah banyak lah. Dan satu pun tidak bisa saya lakukan. Dan akhirnya, jujur, kalau bahasa jujur saya sebagai praktisi saat ini belajar dari suhu itu 2024 kemarin, tahun yang lalu. Tapi kalau teman-teman di sini tahu, saya itu dari 2004 atau tahun 2016 itu sudah nggak kerja, cuman jadi pemborong bangunan, renovasi. Tapi ya tadi saya bilang, ketika bangunan nggak ada, sepi, saya bingung mau usaha apa. Ketemulah dengan suhu. Alhasil dari 2000 Oktober 2024 sampai 2000 sampai sekarang, alhamdulillah bisa menutupi. Saya kerja cuma di rumah. Kerja di rumah, modal laptop, modal wifi, kemudian saya optimasi, saya kerjakan, saya punya vendor, saya jalani, saya hubungi. Maka saya bilang, kenapa di awal tadi saya sebutin, kenapa saya senang berbisnis dengan teman-teman yang usianya 45 plus plus, relasinya banyak. Teman-teman manfaatin itu. Itulah pasar-pasar barunya teman-teman asymmetric tadi gitu loh. Habis itu baru teman-teman marah ke pasar baru dengan apa? Menyebarkan. Teman-teman sudah punya website, punya apa gitu. Itu jangkauan lebih banyak tapi dikuatkan dengan Google Map tadi. Ya, di BNB itu bahkan sudah menjalankan ulasan Google Map, jual jasa map. Kenapa saya bilang sampaikan? Karena saya orang ekonomi, saya sampaikan ke teman-teman bahwa kalau kita itu modal kecil, untung besar.
Kalau sekarang di Facebook itu saya bikin grupnya usaha modal dengkul. Kenapa usaha modal dengkul? Sebenarnya saya sudah mempraktekkan itu lama-lama yang lalu. Karena usaha modal dengkul itu asal teman-teman punya, ya, bukan punya kaki maksudnya, mau melangkahkan kakinya keluar rumah, ketemu dengan dan silaturahim dengan orang lain, pasti ada bisnis, pasti ada cuan. Benar nggak? Ya kan? Nah, itu ya. Jadi teman-teman lakukan optimasi di Google Map. Google Map itu walaupun punya orang, karena kita saat ini jualan pun masih menggunakan Google, mesin pencarian Google. Google Map itu punya dia. Ya sudah sekalian gitu loh. Enak daripada yang pakai Google Ads. Kalau Google itu berbayar mahal, ini kan gratisan, ya. Nah, kemudian kita lari ke Facebook. Kenapa di Facebook? Di Facebook salah satu keuntungan memang kita punya punya teman-teman lama, punya jaringan juga, punya grup yang bisa gabung-gabung, ya. Itu saya juga beberapa kali jualan website harga 1,5 juta sampai 2 juta dapatnya di Facebook, ikut grup. Kemudian juga saya punya grup, dapat grup juga Facebook di UMKM juga dapat di Facebook. Kemudian juga banyak pembeli website saya di situ. Harga yang .com jutaan. Dia tadi aja mesen Pak, saya mesen untuk hari ini ada lead dan dia akan bayar besok. Pembayarannya saya kan teman-teman tahu lah Denpasar berapa saya jualnya. Saya jujur transparan saya jual 1,5 juta sampai 2 juta untuk yang .com. Kalau yang biasa saya jual 500.000 sampai 700.000. Apalagi sekarang teman-teman yang ada di BNB sudah belajar website profesional, tampilan di WSP itu bisa 2 kali, bisa 2 tampilan. Bahasa kita jual begini ya teman-teman ya, beli satu website muncul 2 tampilan, tampilan profesionalnya muncul, tampilan marketplace-nya muncul. Tampilan profesionalnya kita biarkan karena tampilan kita upgrade sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau setengah tahun sekali nggak ada masalah. Tapi yang marketplace-nya hampir tiap hari harus kita lakukan yang namanya eh, postingan, optimasi. Karena gini, di kita di BNB itu buat teman-teman yang baru gabung di sini, di BNB prinsipnya gini, eh, sama dengan agama kita, kita berdoa, kemudian kita ikhtiar, habis itu kita tawakal, ya kan? Jadi berdoa sama Allah bahwa hari ini saya dapat rezeki, hari ini bagaimana usaha saya jalan. Kalau kita nggak melakukan postingan atau postingan-postingan apapun ya nggak akan jadi. Kalau kalau kita nggak doa, sombong ya nggak bakal dapet, ya kan? Setelah itu kita ikhtiar, kita usaha. Usahanya apa? Kita kalau diterapkan ke website ya kita optimasi tuh ke Google, daftarnya di Google supaya apa? Jangkauannya banyak. Ya kan? Kalau hanya saya ngomong-ngomong, saya bagi-bagi brosur doang, nggak banyak. Jangkauan saya ya paling dapat 10-20 orang. Yang itu nggak bisa. Nah, kalau di grup di Google ataupun saya share di Facebook grup itu anggotanya ribuan. Masukin di grup Facebook, dilempar aja. Nanti kita ini saya informasikan teman-teman ya, sampaikan. Habis itu apa? Di WA bisnis. Kenapa saya sampaikan teman-teman untuk WA bisnis? WA bisnis itu pun sudah canggih banget. Banyak fitur-fiturnya. Fitur apa aja sih? Gitu. Ada buat katalog. Teman-teman bisa buat jualan di situ katalognya apa nih? Kalau teman-teman syukur-syukur apa yang masukin boleh. Kenapa? Terkadang si unsoft metriknya kita itu, pasar lamanya kita itu nggak tahu kita punya usaha apa, ya. Nah, sehingga di WhatsApp bisnis itu juga ada namanya salam atau eh, menjawab menjawab salam atau kita sedang offline. Misalnya, nanti saya contohkan, ada contohnya. Misalnya, dia Pak, oh, contoh muncul Pak Mirza, Assalamualaikum Pak Buyung, saya tuh belum megang HP, langsung dijawab, Waalaikumsalam, saya sedang offline.
silahkan baca dulu profil saya. Munculnya tuh. Misalnya kita punya BioLink apa, munculin BioLink kita, kumpul di situ. Setelah muncul, kemudian punya website, munculin juga kita. Misalnya teman-teman jual properti, buka website properti. Silahkan mau nyari properti, buka website ini. Kemudian mau nyari produk ini, buka website ini. Itu dia buka, orang melihat jawab gini, oh Pak Bu Yunis kan jualan properti ya. Oh Pak Bu Yunis kan praktisi digital ya. Oh, Pak Boyo ini juga banyak juga ya produknya ya, banyak juga vendornya ya. Di mana mereka baca? Di WhatsApp bisnis, ya. Kemudian secara main WhatsApp bisnis, teman-teman juga bisa masuk ke grup-grup yang memang diperbolehkan untuk menjual. Jual aja seperti Pak Suhu kita bilang, tawarkan. Jujur, kalau yang ditawarkan gratis, orang Indonesia nggak banyak nyari yang gratis. Rata-rata nyari tuh yang seikhlasnya. Ketika seikhlasnya itu, ada yang ngasih gocap, ada yang ngasih cepet, ada yang ngasih 200. Kalau kita masih buat landing page nih, itu seikhlasnya. Ya. Nah, kemudian kita juga optimasi di tadi call to action-nya di landing page kita yang saya sebutkan tadi di situs kita itu. Komplit, ya. Kita harus di booster tuh. Teman-teman yang Suhu bilang sudah di peninjauan, lakukan juga nggak apa-apa. Karena teman-teman sudah bayar kan, yang sudah kalau enggak cari yang gratisan. Gratisan ada kok gitu. Di BNB udah punya ya. Tenang aja, cuman saya belum nge-share aja. Tapi yang udah ikut BNB ada. Kemudian, nah, ini ada timeline 7 hari. Ini target-target yang harus teman-teman tentukan nih. Misalnya hari pertama tuh teman riset tuh keyword-keywordnya. Ada keyword jual, ada keyword beli. Ya, bagaimana keyword itu diklik. Intinya bagaimana keyword itu diklik dan membuat audiens, membuat klien, membuat netizen, membuat si pembaca itu berhenti dan mengklik judul yang kita punya, ya, sehingga dia masuk ke dalam satu bangunan kita, di situ dia baca, ketika dia membaca artikel kita dan di situ ada manfaat yang didapat oleh dia, maka dia akan langsung menghubungi Bapak Ibu. Nah, makanya kalau di BNB tidak ada target, pokoknya hanya lakukan setiap hari posting, posting, optimasi, optimasi, setelah itu tunggu cuan datang. Ya, yang penting SEO jualnya, SEO SEO belinya itu sudah clickbait banget gitu. Hari kedua, ketiga, kalau tipe ke saya yang saya sampai ke BNB, hari ini saya hari malam nih, malam saya riset judulnya dulu yang menarik, kemudian saya buat artikelnya, saya nggak langsung masuk ke WSP. Besok pagi baru saya masuk ke WSP. Misalnya saya ada 20 ini saya masukin. Kenapa? Karena saya punya 20 WSP, website dengan macam-macam, dan saya tidak pernah membuat satu kategori. Saya bikin semuanya all kategori. Jadi trafficnya juga cepat, ya. Nah, di situ kita daftarin, kemudian kita optimasi, tinggal nunggu cuan. Setelah itu, kalau memang teman-teman mau optimasi di Google Maps, lakukan, ya. Kerjakan itu, insya Allah. Kemudian share-share di grup WhatsApp lokal yang mengizinkan teman-teman itu untuk jualan. Kalau di kalau saya dulu pernah ngetes ya Bapak Ibu ya di WhatsApp itu, ini WhatsApp saya kirim nih, teng. Kalau dihapus, otomatis nggak boleh jualan, ya. Tapi kalau nggak dihapus, 2 hari lagi saya kirim lagi yang lain, des gitu ya. Kemudian 2 hari lagi saya kirim lagi, des gitu. Muncullah pembeli-pembeli melalui WhatsApp. Dan jujur saya lagi, saya tidak pernah mempercepat jual beli dengan cara apa? Misalnya membayar namanya Meta Ad, Instagram Ad, atau TikTok Ad. Nggak pernah saya. Saya hanya menggunakan Google dan metode yang tadi saya sampaikan ke teman-teman. Itu saya lakuin. Ya, share aja di grup lokal. Intinya kalau dia tidak dihapus, berarti teman-teman boleh. Kalau dapat teguran, izin. Kalau memang hari apa sih kita bisa iklannya gitu. Ya,
Selanjutnya, insya Allah lead-nya closing. Nah, terkadang kendalanya kita dapat lead, tapi kita nggak punya produk. Kenapa? Suhu kita tuh mengajarkan begitu di sana. Udah, bikin dulu aja, habis itu cari. Nah, kalau di BNB tidak disaran seperti itu. Di BNB kita sudah punya vendor sebanyak 30 vendor. Teman-teman BNB itu bisa jual, dapat fee komisinya. Ya. Nah, selain itu, slow respon. Dapat lead, jawabnya lama. Ya, jawabnya lama, slow respon, sehingga kaburlah. Kedua-dua timbullah audiens kita atau pembeli kita nggak percaya sama kita. Ah, website ini dia kan pasti dia orang itu kan sekali dia mencari di Google, pasti dia mencari lagi di Google yang dia butuhkan apa, ya pasti. Nah, tapi kalau responnya cepat kita jawab terus dia yang lama, kita aman. Kayak contoh kemarin saya dapat lead jasa angkut sampah di Tangerang. Ketua Kota Tangerang nggak punya Pak Reksi. Saya tanya si Rudi nggak punya. Ya sudah, ya. Kalau daerah Bekasi, Bogor mah kita punya, aman. Jakarta kita punya angkut sampah. Ya. Kemudian jasa tebang di BNP itu banyak banget ya. Ada jasa tebang pohon, jasa angkut puing, jasa jual puing, jasa kalau jasanya banyak. Jasa sedot lemak, restoran, ada jasa, oh macam-macam jasanya, jasa lain-lain ya, tinggal dimainkan. Nah, itu apa kalau hari jujur di sini nanti tuh yang saya ingat Pak Kebiri hari Senin dapat lead, hari Selasa closing. Kemudian pantau ada daerah sini belajar seminggu kemarin closing, bahkan alhamdulillah juga dapat closing terakhir kemarin. Kemudian bin Adam walaupun udah lama tapi dengan setiap keyword insya Allah dia sama. Selanjutnya adalah ya strategi yang paling cepat yang harus kita lakukan. Pertama adalah tadi perbaiki artikelnya di website kita menggunakan landing page. Ya, itu perbaiki riset kuncinya, kata kuncinya riset bahwa di artikel itu sudah ada belum yang namanya penawaran, itu sudah ada belum yang namanya call to action, sudah sesuai belum? Karena apa? Call to action itu harus ada di beberapa posisi yang taruh. Kemudian di landing page atau di artikel kita itu backlinknya kita perlu tambah nggak apa-apa, itu kita naikkan. Lalu nanti ada apa lagi? Banyak. Ya. Kemudian manfaatnya sudah ada belum? Kenapa? Karena si audiens kita, konsumen kita, klien kita, pembeli kita itu dia mencari. Oh, ya contoh, saya kegemukan, saya olahraga. Kalau olahraga keluar malu di dalam. Apa dibutuh? Banyak gitu ya, macam-macam. Kemudian Google Map kuat. Itu yang saya bilang tadi. Google Map bangun teman-teman. Pak, kan saya nggak punya kantor. Ngapain kantor di nyewa? Buka di rumah. Digital itu mempermudah, Pak. Ibu sekalian mempermudah. Kerja di rumah. Nggak usah, kan nggak enak Pak. Ada kan di rumah khusus buat tamu dong. Lah kan sama aja. Biasa aja sekarang. Saya buka di rumah. Ruang tamu saya seminggu itu nggak ada orang datang. Daripada buat tidur-tiduran, dengan saya bikin kantor, saya kerja. Ya kan? Jadi Google Maps-nya kuat, bikin aja teman-teman, bikin Google Maps-nya. Kalau misalnya nggak bisa bikin, minta bikin di BNB, ada biayanya tapi gitu ya, ada biayanya. Nah lalu terakhir adalah kita promosi di grup-grup baik di Facebook ataupun di WhatsApp. Ya, Facebook gratis nggak? Gratis. Ada marketplace-nya, ada yang umumnya. Kalau yang berbayar ada Meta Ads, gitu kan.
Lalu WhatsApp bayar nggak apa gratis? Gratis. Kalau bayar juga ada di fitur berbayar dengan Meta Ads, tapi kan gratis cukup. Nah, teman-teman sudah punya pangsa pasar lama, banyak grup diikutin, grup DKM, grup jual beli, grup eh, pendidikan, grup apa banyak saja teman ikutin komunitas ini. Nah, kalau saya jujur nggak pernah jualan di grupnya tempat suhu. Karena apa? Kalau saya beli di sono, saya jual tempat suhu, kan nggak layak ya. Gitu. Kita tujuan jelas. Nah, di situ. Kemudian di Facebook tuh banyak grup-grup. Ikutin aja. Saya di Facebook itu ada 30 grup saya ikutin. Kalau saya lagi promo, saya lempar aja di situ. Beli nomor 2. Tapi banyak yang menjual di situ tentang eh, jasa digital seperti eh, jualan website, jualan landing page, kemudian jual lainnya lah yang gitu. Ya kemarin contoh saya di eh, lempar di apa saya kirim di grupnya FDKM. Allah mau izinkan saya dapat targetnya apa? Ngisi di pabrik besok tanggal 30. Nah, itu bertahap dengan di pabrik itu saya bikin gini. Judulnya Bangun Bisnis Digital Sebelum Pensiun. Ya kan? Saya bilang eh, awalnya saya minta per orang 500.000. Tapi Pak, itu untuk tahap kedua gimana Pak? Yang pertama Bapak ngisi seminar saya bayar sekian. Oke, nggak ada masalah, sudah nutup kok. Gitu. Nah, setelah itu minat terjadi, saya akan masukkan, insya Allah tinggal cuannya aja, gitu ya, tinggal cuannya aja. Nah, itu promosi itu tidak langsung hari ini orang baca, hari ini orang beli enggak. Mau dia di WhatsApp, mau dia di Facebook, mau dia di Instagram, mau dia di TikTok, maupun dia di mana? Di Google yang tampak berbayar lo ya. Itu nggak bisa hari ini dia dapat iklan, hari ini dia beli enggak. Bahkan yang berbayar pun aja juga lama. Ada yang nanya-nanya iya, tapi mungkin juga belum untuk beli kalau kita tidak paham dan tidak tahu cara mengclosingnya. Seperti kata ayam apa ayam ya ayam nih di lingkungan deket nih bisa ngambil nih, tapi kita nggak tahu bagaimana menangkap ayam ini dengan cepat. Kalau kita kejar-kejar itu kita yang capek. Kasih umpan, umpannya deketin, ngarah kandang, masuk kandang tutup. Nah itu butuh strateginya. Oke, nah ini tanya jawab. Biasa ngisi materi ya di kelas Kemenaker tanya jawab. Nah, mungkin ini sedikit materi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman ya. Eh, Kalau teman-teman nggak bertanya, monggo kita diskusi, kita saling komunik, ada ada saling ini, saling apa namanya, tukar pikiran lah, atau bertanya tentang ini, monggo silahkan teman-teman ya. Assalamualaikum Pak. Oke, Pak Andi, Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah Pak, makasih banyak materinya Pak yang luar biasa Pak. Saya Siap. baru dapat tadi insight Pak bahwa kan selama ini Pak di Suhu kita selalu diingatkan untuk selalu posting dengan keyword-keyword long tail Pak kan. Mm-mm. Tadi saya menyimak di materi Pak Buyung bahwa dengan eh, strategi itu Pak yang membuat keyword sesuai dengan kebutuhan orang, yang ada solusi dan ada jalan keluar, misalkan keyword buying, keyword jual, beli dan sebagainya itu bisa tanpa ini long tail pun bisa nongol Pak ya. Yang Bisa. penting apalagi tadi dioptimasi dengan trik-trik yang tadi seperti Google Maps dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, kalau memang seperti itu, apakah pada saat awal kita mau menyusun atau membuat keywordnya tetap kita cari atau lihat volumenya Pak, berapa volume pencarian di bagian alat di Google itu Pak, atau kita hiraukan saja itu Pak, berapa volume pencariannya Pak? Gitu ya. Kalau selama ini Iya Pak. saya sih itu nomor 2.
Kenapa? Yang nomor satu itu di saya itu akan membuat dulu keyword awalnya itu apa, keyword tengahnya itu apa, sama yang disampaikan oleh suhu kita, kemudian cuma di reset gitu loh. Apakah keyword ini sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ditentukan? Ada gak sih di judul ini keyword belinya bakal diklik gak sih sama audiens kita? Itu dari set dulu semuanya kembali di judul. Seperti saya bilang tadi, karena judul itu merupakan daya tarik pertama untuk orang bisa eh, masuk ke tahap selanjutnya. Seperti saya bilang tadi, kalau di video, di TikTok, Instagram, itu di detik kedua dan ketiga ngehooknya. Orang akan berhenti. Kalau dia videonya bagus, dia akan nonton video itu lanjut sampai tuntas. Tapi kalau videonya jelek, dia lewat aja, scroll, scroll, scroll terus. Ya kan? Tapi kalau di mesin pencarian, dia mencari ketika judulnya sudah sesuai seperti yang saya sebutkan tadi, itu yang pertama kali ya judul, yang kedua apa yang ngehooknya? Ya tadi di meta deskripsinya, ngehook nggak, clickbait nggak, menyelesaikan masalah audien audien nggak gitu loh. Itu yang di riset. Setelah itu ya kalau mau nanti di riset nih, kita menggunakan form AI kan, AI-nya kebentuk, kemudian judulnya dapat, ditanya di Google. Dan kalau saya rata-rata ngambil di bawah eh, 500 sampai 200, 500 sampai 100 ribu. 500 ribu paling paling gede sejuta lah, sejuta ke bawah. Kalau sejuta ke atas itu nggak bisa, pasti kalah kita di Google. Ya, Oh, 1 juta Pak ya. Kalau di kalau suhu di kemarin bilang 30 ribuan Pak. Oh, ternyata masih bisa Pak ya 1 juta. kalau sejuta masih bisa. Kenapa masih bisa? Oh, Ya tadi keyword kita kuat nggak nih? mm-mm. Kemudian artikel kita di baris kedua itu kuat nggak? Di bawah 100 ribu, kan saya bilang saya maksimal sejuta. Tapi di bawah sejuta, di atas juta saya nyerah. Ya, gitu. Saya nyerah kalau di bawah, di atas juta. Kalau dia di bawah juta masih main. Tapi rata-rata ketika keyword ini sudah saya riset, itu hanya di angka-angka di bawah 10 ribu semua. Makanya keywordnya bagus. Dan kedua, teman-teman jangan salah, jangan salah ini, jangan salah paham dulu. Terkadang website kita itu, WSP kita itu kalau baru-baru memang daya 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 tariknya kurang, tapi di BNB langsung hebat. Ada websitenya baru seminggu, setelah jadi seminggu atau 2 minggu bisa dapat nih, dapat closing, bisa dapat nih, dapat closing. Tapi memang kalau sudah lama, udah setahun, 2 tahun, wah itu udah keren tuh, lebih kuat lagi dia, dan itu bahkan lebih banyak lead yang akan masuk. Itu terjadi dengan teman-teman kita di sana, ya. Gitu Pak Andi. Jadi nggak harus apa-apa lihat ke Google Suggest alat bantu itu atau ke mana, nggak harus. Yang penting kita sudah paham dulu di keyword yang kita bikin kekuatannya di mana. Ada nggak niat beli di situ? Ada nggak niat jualan di situ? Ada nggak apa, menyelesaikan masalah si pembeli kita, nggak menyelesaikan masalah audiens kita, nggak gitu. Kalau nggak dia akan lewat. Karena kalau dalam bentuk konten, karena sejujur saya kemarin kan dapat mengisi di Kemenaker itu tentang mengembangkan konten tertulis. Setelah saya riset, setelah saya pelajari, saya ambil sumber A, sumber C, sampai sumber AI pun saya pelajari, dan itu memang harus ada kekuatan di situ, gitu. Kalau enggak, ya orang lewat-lewat aja, gitu ya. Gitu, Pak Andi. Iya. Iya Pak, makasih banyak Pak. Oke, ada lagi yang lain?
Bapak Ibu sekalian. Pak, apakah menambahkan lead magnet di keyword itu Pak juga powerful Pak? Misalkan jual jual salep luka bonus bonus kelas, apakah begitu Pak? Wah, itu Bisa begitu? juga itu memang disarankan banget kalau memang punya. Oh, itu juga powerful Pak untuk dapat Iya, lead. itu disarankan. Bahkan lead magnet itu tidak harus di judul, bahkan di artikel bisa diselipkan. Itu Suhu sudah ajarkan ke kita, Iya, Pak. ya. Gitu Pak Andi ya. Siap siap Pak. Bang Boyong, untuk yang apa meningkatkan traffic itu kalau yang BNB untuk yang saling kliknya apa namanya itu ya? Yang Bapak buka aja di inti Taman Pekan Nusantara, itu kan ada tuh Pak di komunitas BNB Pak. Hmm. Bukan Pak Rapto udah ikut ya? Iya sudah agak lama nggak buka, saya buka sih agak lupa. Oh yaudah nanti kita akan praktik di hari di hari Kamis ya Pak. Oke, ya. Heeh. Ya nanti kita kita ini di hari Kamis. Jadi gini teman-teman itu sebenarnya saya stop dulu ya, saya share nggak apa-apa deh, saya buka deh sedikit. Ini ada ini kelihatan Pak Prapto. Kelihatan ya. Ini ada komunitas BNB ya. Syarat masuk komunitas BNB gimana Pak? Kenapa Pak Adwin? Syarat masuk komunitas BNB gimana? Ini juga dong. Nah, mau masuk nih. oh gitu. Iya. Perlu saya ketinggalan amat nih soalnya. Nanti saya hubungin Bapak lagi ya. Oke Pak. Nah, masuk ke sini. Saya Kemudian di sini ada gabung dan mulai klik cuan. Nah, ini tinggal masuk ada email. Kalau yang belum daftar harus daftar dulu di sini. Ya kan? Kalau kalau sudah daftar tinggal login. Nah, dia akan masuk ke marketplace-nya BNB punya nih. Lanjut login. Dia masuk dulu ke marketplace BNB-nya kita tuh. Ini kan marketplace-nya BNB punya nih. BNB Market ID. Nah, ini fasilitas buat teman-teman jual di marketplace ya. Nah, ini udah banyak juga ya. Saya belum ngecek lagi nih. Ini saya belum ganti ini. Masuk sini baru teman-teman bisa masuk komunitas. Nah, di sini saling kliknya nih Pak. Iya, ya. Nih saling klik. Nah, ya di sini ada tuh ya. Gitu ya Pak. Oke, oke. Nah, tapi kalau udah ini eh, kalau belum dia pasti ke kunci. Tapi kalau udah daftar pasti enggak. Ya Pak. Jadi di BNB itu selain komunitas biasa begini Pak Edwin, memang kita punya aplikasi sendiri juga yang dimana keuntungan teman-teman itu masuk ke BNB itu belajarnya memang ya yang khusus ini berbayar. Nggak mahal sih, murah lah. Tahun 50.000 kita buka di sini aja. Tahun 50.000 apa yang dapat? Satu, dapat pelatihan setiap hari Kamis dan Sabtu. Lagi ini dapat gitu kan? Ada aplikasi ya, aplikasi di situ isinya tadi yang teman-teman lihat ada banyak ya. Kalau saya lanjutin nih, saya share lagi, ada banyak ya. Di sini ada saling klik. Kalau kita balik ke menu itu, ini ada panel. Ini panel bisa naruh kalau kita punya WSP banyak bisa buka di sini nih panelnya ya. Terus kedua ada saling klik. Saling klik ini kita bisa jual nih Pak ke teman-teman. Teman-teman dia teman upgrade nanti bayar nanti ada ada ini apa kalau di BNB gratis tiga. Kalau yang mau di upgrade dia upgrade lagi ya kan, tapi dia dapat banyak, dia bisa buat buat follower TikTok, meningkatkan follower TikTok bisa,
menaikkan subscribe juga bisa, menaikkan viewernya Instagram juga bisa, menaikkan Facebook juga bisa. Di sini bisa Pak semua. Wih, Ya. mantap ya. Iya Pak, di sini. Memang saya bilang berbayar di sini. Kemudian Iya. ini ada buzzer. Kita ada sistem buzzer Pak. Nih, ini belum ada project lagi nih. Saya belum dapat. Nah, kita ada buzzer. Mantap, Pak. Iya Pak, kita juga punya buzzer Pak. Ini agak ribut ya. Nih ya. Buzzer. Setelah itu, kalau kita balik lagi, di sini kita juga ada Google Map Pak. Ini kita ada Google Map. Kayak gini. Nah, ini Google Map Pak. Tuh. Ini ada Google Map. Ya, nanti. Nah, di sini juga nggak sembarangan di Google Map. Kita cara mainnya juga kita harus pahami. Ya, Oh, iya mantap. ya ada ininya komplit. Nah, di sini kita juga ada yang namanya Google Chat seperti peninjauan, di mana ini masih prosesnya masih kerjakan belum kelar. Ya, ini sosial media nanti kemungkinan ada gitu. Jadi di emang ini berbayar 550.000 teman-teman bisa masuk ke aplikasi ini. Ya, kalau masuk ke marketplace ini teman-teman bayar 100.000 dapat member. Kenapa? Di sini teman-teman punya toko sendiri. Contoh, ya ini nih, dikliklah ini nih, ya. Ini punya toko siapa? Teman-teman bisa lihat dan ini bisa dipasang di HP. Nah, ini teman-teman bisa, oh punya Bin Adam, klik kunjungi tokonya. Jadi khusus punya Bin Adam semua ini. Nah, bisa tahu nih produknya tuh, ya kan? Nah, ini siapa? Kodam 14, pemilik Bin Adam, bergabung pada 2 bulan lalu, Cianjur. Nah, ini nomor teleponnya, ada punya website silakan, punya YouTube bisa, TikTok juga bisa. Ya, nah ini produknya Bin Wih, Adam nih sama ini tuh. Nah, wih, mantap di juga sini nih. yang sudah apa? Yang sudah closing Bin Adam, yang ini nih, yang Baki nih. Mana ya? Baki. Ya, di sini. Nah, ini kita punya Pak sendiri. Oh, mantap, mantap. Nah, makanya ya bukan saya promo di sini ya, bukan. Kalau Bapak nanya itu caranya. Oke, selanjutnya ada yang bisa ditanyakan atau silakan monggo. Pak, untuk yang hari Kamis itu Pak, yang berbayar nama grupnya apa Pak? BNB Plus ya Pak? Ikut kan BNB Plus kan? Oh itu Pak. Oh iya Iya. ya Pak. Oke. Mungkin ada masukan dari Pak Aryo, Pak Aryo. Yes, Pak. Sorry. Ini ada ya? Oh, Gimana, Pak? mungkin ada tambahan atau masukan-masukan dari Pak Aryo nih. Udah mantep lah, Pak. Iya. Mantep lah, Pak. Saya ikutin aja. Oh gitu, siap. Oke. Pak Tony ada yang ditanyakan? Saya ikut, Pak. Ikut apa nih? Ikut. Enggak, pokoknya saya banyak ini pengen belajar banyak ini. Dan ini Pak, untuk yang map itu saya kan gagal terus ya gara-gara zaman apa bisa banyak gitu. Akhirnya saya keblokir terus. Nah, saya sekarang ada yang masuk terus untuk memindahkan ke posisi atau biarkan aja di posisi yang tetangga. Pak, baik gimana Pak? Kalau punya Bapak udah ke Bennett, ini kan Bennett ya. Jadi gini Pak, untuk Google Map buat teman-teman, jatahnya satu nomor HP itu cuma 2 sampai 3. Iya. Jadi itu jatahnya satu nomor HP ya. Iya. Lalu kalau memang di tempat Bapak sudah nggak bisa, Bapak geser ke tetangga nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya. Kita kembangkan di tetangga aja nggak apa-apa ya. Iya Pak. Saya tetangganya Pak Tony. Aduh. Jadi gitu Pak Tony, nggak apa-apa. Nah, kebanyakan kemarin kan
yang ke Bennett itu karena waktu yang di Suhu Ngaden itu kan. Waktu dulu Pak, saya zaman dahulu sampai saya berapa titik gitu kan. Nah, kan itu tidak diperkenankan sama Google kan. Di titik sini, titik sana, titik sana gitu kan. Nah, Ya akhirnya ini kan satu nomor langsung di telepon itu cuma 2 atau sampai 3 Pak. Kalau Bapak oh bikin gitu. lima dengan satu nomor telepon pasti ke Bennett Pak. Oh. Jadi sampai saat ini saya belum punya lagi map. Akhirnya saya ketemu pas yang di sana, ya udahlah biarin aja lah di apa posisi di sana aja gitu. Tapi Ya nggak jadi apa-apa kan ya. nggak apa-apa Pak. Bapak bikin aja lagi dengan ya mau se dua tetangga ya nggak apa-apa Pak. Kalau berarti nomor HP Bapak udah nggak bisa pakai. Bapak pakai nomor HP yang baru, nomor telepon yang baru beli aja Hmm, gitu iya ya, iya iya. Iya. gitu Pak. Saya cobalah, coba lagi. Karena Pak, jujur Pak, Google Map itu booster banget Pak, cepet banget Pak. Iya Ya kan? iya iya. Iya. Gitu. Dia lokal level bisnisnya LBO-nya itu kuat di situ Pak. Iya, iya. Ya, gitu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Papto ada tanya lagi? Saya yang tanya dong. Ya, siap Pak Bos. Enggak gini. Aku tukar pikiran aja. Saya itu punya HP banyak. Tapi satu HP saya itu ada 3 nomor. Nah, sayangnya HP nomor utama saya itu bukan WhatsApp bisnis. Nah, kalau misal dipindah ke bisnis itu datanya hilang nggak sih? Iya memang Pak, kalau dulu sebelum ini mungkin karena upgrade ya, ya lebih baiknya datanya dipilah aja Pak di apa di backup dulu. Karena sekarang itu hilang. Hilang ya? Iya Pak. Cuman kan di maka saya bilang sebenarnya yang saya apa namanya nomor kita yang paling lama itu disitulah yang disebut suhu kita asap mestriknya di situ Pak. Pasar Itu lamanya banyak di situ Pak. iya, betul. Padahal itu nomor utama saya bukan bukan WhatsApp bisnis. Itu nomor udah dari tahun berapa? Oh Tahun iya, 2000. bahkan itu lebih ngehuk itu Pak sebenarnya Pak. Udah 25 tahun. Iya, kenapa? Bapak teman kecil di situ. Terus teman kuliah mungkin di situ yang pada tahu. Terus teman kerja dulu mungkin di situ. Terus keluarga mungkin juga di situ. Jadi direlakan datanya hilang. Nah, nggak apa-apa Bapak backup aja, data Bapak pindahin dulu, data-data foto dan lainnya pindahin, yang nggak ini baru Bapak masuk gitu. Kalau dulu kan nggak. Kalau kalau punya saya, waktu saya mindahin pertama kali WhatsApp bisnis itu, karena sudah di cover di Google, itu nggak hilang. Tapi sekarang saya coba hilang. Ya. Gitu. Itu sih Datanya Pak. banyak banget. Iya, kalau saya saran gitu, kalau Bapak mau bikin itu WhatsApp bisnis, saya sarankan di backup. Itu yang pertama. Terus kedua, ya tadi saya bilang, itu pasar Bapak ada di situ sebenarnya. Iya emang. Ya kan? Iya, saya WhatsApp bisnis saya malah jarang saya pakai. Hanya Iya, untuk ya. nongkrong aja. Ya sekarang Bapak Kayak bayangin, kita semuanya bukan Pak, ya, semuanya nih. WhatsApp biasa fungsinya apa? ada cuma Fungsinya buat WA biasa buat WA, buat doang. buat chatting, buat Cuma foto-foto, itu, buat video call, gitu doang cuma kan? itu doang. Iya. Nah, lalu WhatsApp bisnis sama nggak dengan WhatsApp biasa? Ya Sama, lain. dia bisa video call, Oh, dia bisa foto-foto, dia bisa chat, dia bisa telepon. Tapi kelebihannya apa? Ada fitur tambahan gitu yang membuat itu lebih cakep ya Pak udah. gitu. Itu kalau saya Bukan soal saya WA bisnisnya ada, tapi ya itu tapi kan bukan yang utama. itu Bapak nomor-nomor baru yang Bapak mau masukin di situ. Ya udah. Ya udah direlakan lah. Di backup aja dulu Pak. Di backup Backup pindahin dulu. kalau penting-penting fotonya, kalau tak penting pindahin dulu, upgrade masukin lagi. Itu cepet ya Pak. Saya Saya, pindahin Pak nih kalau Pak Aryo nggak percaya nih. Contoh saya yes, waktu upgrade nih. saya
WA saya, sorry, itu handphone saya kan 500 giga. Nah Hmm. itu foto sama video banyak banget. Ini Pak nih saya lihatin ke Bapak nih. Nih, kelihatan nggak? Nih, Nah, foto saya pindahin ke sini tuh. Nih, ini foto di HP saya pindahin nih Pak. Ini foto di HP kalau Pak lihat nih. Nih, ini foto video di HP yang penting-penting saya pindah ke sini. bukan fotonya sih, datanya. Ya, datanya memang kalau data tertulis harus screenshot dulu atau di ini baru pindah. Itu di WA saya itu kan banyak invoice. Oh, iya berarti kan invoice-nya bisa di-save, Mbak. Invoice-nya di-save-save Oh, save dulu. invoice-nya terhubung dengan WA setting. Kan Hmm, historical. ya tinggal tinggal pilihan Bapak sih target gimana. Emang karena invoice itu kan tidak pakai nama. Tapi apa ya? Ada namanya, ada namanya. WA Ada, yang nggak Pak. ada Tidak. nama put ada. Nah, saya aja sekarang bikin invoice ditambah aja bikin by itu doang, Pak. Bikin by apa? Bagai ya WSP. Cuma dia screenshot aja saya bikin, nggak saya bikin permanen pakai PHP, males. Aku ada invoice ada ribuan. Ya logika begitu, tinggal bawa pindahin gimana caranya backup itu. Kalau Ya mau ya ya. pakai data Bapak ya. Nanti cari cara lah. Siap, siap. Pak Andi ada yang tanya lagi, saya lihat Pak Aryo ya. Pak, kalau itu WA bisnis Pak kena banned masih bisa dipakai nanti berapa lama itu Pak biasa kalau Kalau banned Pak? Bapak WA bisnisnya kena banned, Bapak coba naik banding, Bapak urus. Di situ ada bisa banding kenapa ke bannednya. Atau Bapak ngeblas, biasanya karena ngeblas di ke banned jadinya. Ya pakai WA Blast biasanya. Nah, kebiasaan WA karena WA itu tidak tahu cara mainnya, ngasal, ngenjot hari ini 1.000 gope, 1.000, kemudian besok 1.000, kemudian besok 1.000 tiap hari, udah habis tuh ke Bennett siap-siap aja. Tapi Itu Saya udah bisa lagi. 24 jam bandit. tapi Ah, bukan hanya WA 12. Blast, Pak. Bukan hanya WA Blast, Pak. Jadi apa? orang-orang yang beriklan itu kan banyak kena di WA-in yang bertubi-tubi juga. Itu Iya, bisa kena Meta banned Ads. juga. Meta Ads biasa Pak. Hmm. Lah kalau Meta Ads kan dia call to action kalau nanya-nanya, maksudnya Pak Aryo itu karena kan ada yang jahil nih di grup aja yang porno-porno lah, yang apalah, yang nggak jelas Nah, gitu itu ya. Sehingga dilaporin ini ke Bennett, padahal bukan kita yang ngelakuin, kehack gitu kan. Ya daerah begitu sih, tapi memang mayoritas kebanyakan di Blast, Pak. WA Blast. Heeh, ya, jadi Pak Andi kalau mau coba naik banding, bilang saya tidak melakukan apa-apa, kok ke Bennett. Itu biasanya prosesnya 2 hari sampai seminggu. Hmm, ya sudah itu kembali lagi Pak, bisa lagi dipakai Pak. Iya, Siap-siap. oke. Pak Edwir, ditanyakan Pak Edwir? Pak Oh iya, Pak. Jadi mana lebih baik ya, untuk WA bisnis nomor baru apa nomor lama, Pak? ya seperti saya bilang tadi Pak Edwir, kalau Bapak punya, gini gini, saya sih sarankan nomor lama dijadiin WA bisnis, Pak. Iya, Kenapa? Karena orang lama. itu adalah pangsa pasarnya Bapak. Kenapa pangsa pasarnya Bapak? Teman kecilnya Bapak di situ, teman daerahnya Bapak di situ, teman mainnya Bapak di situ, sekolah Bapak di situ, dari SD, SMP, SMA, kuliah, Oh, temannya kerja Bapak di situ, Ya. teman pensiun Bapak di situ, tetangga rumah di situ, keluarga di situ. oh Ketika iya. Bapak ada jawaban misalnya, saya tanya lagi, apakah semua orang yang Bapak kenal, orang itu tahu sekarang Bapak punya usaha digital marketing misalnya? Kan tidak semua yang tahu, Pak. Iya, iya betul. Nah, ketika Bapak buat di WA bisnis di situ, Bapak bikin katalog di situ, Bapak bikin, tadi saya bilang ada contoh ini, saya contoh ini, Bapak edu, teman-teman ya, saya contohin sedikit. Contoh, saya contohin, mana ya?
Iya, WA kita udah 25 lebih, 26 tahun. Nih, ini contoh Pak Edwin sendiri nih. Ada jawaban nggak dari saya tuh? Oh iya. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menghubungi kami. Maaf sedang offline. Silahkan baca profil kami. Ada kan? Iya, iya. Nih saya bikin website Buyung Biz ID. Ketika dia ngeklik ini, dia akan masuk ke Buyung. Terus produk digital lainnya ada ini. Produk properti dan jasa ada home dan jasa. Nah, kemudian karena Oh, saya bikin kelas. Nah, ketika buka ini, pangsa pasar lama kita tahu Pak, atau saya punya jasa satu lagi misalnya saya buka jasa salon kamar mandi. Oh Pak Buyung punya jasa kamar mandi, saya pesen deh. Kenapa Pak? Orang itu sudah trust sama kita, sudah percaya sama kita Pak, karena udah kenal lama iya, iya, iya. gitu. Kita udah punya branding istilahnya gitu Betul di Pak, kalangan. ya kan? Iya, Nah, ya. jadi saran saya baiknya yang dijadikan bisnis itu adalah nomor lama. Kalau nomor Oh, baru, mending buat keluarga, Pak. Ini maksudnya Iya, betul. ini. Nomor baru untuk keluarga. Iya, kalau saya gitu, Pak. Mending saya bilang ini kalau mau darurat nomor saya yang ini aja mau telepon ya, gitu. Tapi kalau nggak darurat, dia bisa pakai nomor lama, gitu. oke. Gitu, Pak. Kalau saya, nggak tahu teman-teman ya. Itu saran aja. Yakin deh. Iya, harus begitu, Pak. Ya, Iya, iya. direlakan lah. Datanya hilang. Oke, Bang Oke. Mirza. Gitu ya, Pak Adur ya. Ada lagi tanya nggak? Oke, makasih banyak Pak Buyung. Ya, Oke. pelajaran. Bang Mirza, ada yang tanyakan? Bang Buyong terkait nomor itu ya. Ya. eh itu kan ada istilah yang nomor baik, nomor bagus atau nomor cantik. Itu sebaiknya bisa dipakai untuk kaitannya bisnis atau sebaiknya dipakai hanya untuk keluarga atau gimana itu Bang Buyong? Apa ya? Saya juga bingung. Ada nomor baik, nomor bagus, nomor cantik gitu ya. Karena gini, Pak. Kalau intinya nomor Bapak itu sudah dikenal oleh orang banyak belum? Hmm. Iya, nomor cantik itu sekarang udah nggak diingat nomornya, Pak. Udah ada di phonebook semua. Iya, saya aja nggak tahu nomor teleponnya istri saya. Saya, padahal istri saya udah cantik. Jadi pertanyaannya Pak Prapto, Pak Suprapto, nomor Bapak itu sudah banyak dikenal orang atau belum? Jadi gitu. Oke, oke ya. Kalau itu sudah banyak, sekarang Bapak sudah nggak pikirin lagi dia cantik atau enggak. Itu udah cantik, Pak, kalau udah dikenal. Ya, Bapak jadikan itu pangsa pasar Bapak, Bapak rekrut di situ. Oke, oke. Ya, Ya, kan makasih. saya bilang kalau mau hanya khusus Bapak sama anak, istri, terus kemudian orang tua, mau Bapak nomor baru lagi silahkan. Karena lingkupnya nggak perlu banyak. Kita kata itu nomor darurat bahasanya. Tapi kalau nomor pangsa pasarnya sudah ini, Bapak lebih baik pakai untuk WhatsApp bisnis itu jualan. Kan gini, kita di sini sudah pemain digital semua, Pak. Sudah praktisi digital, walaupun kita masih masih kulitnya ya, nggak seperti suhu kita gitu ya. Tapi itu sudah dilakukan, ya Pak. Oke, baik, baik. Nah, jadi pertanyaan saya balik ke Bapak. Bapak itu nomor sudah lama atau baru? Sudah dikenal orang atau belum? Oh Kalau iya, sudah iya. dikenal orang, orang banyak dari teman Bapak jadi dari SD, saya bilang tadi dari SD, SMP, SMA, kuliah, teman main, teman tetangga, teman ini. Kalau dia tahu, Bapak bangun aja di situ pangsanya. Jualan daimil misalnya, yang punya suhu. Oh, tahu, oh Pak tuh lagi jualan ini nih, dek susu. Harganya bagus nih, tanya. Susu apa tuh? Gitu kan, pasti nanya kan? Iya. Atau misalnya, Bapak tuh jualan website. Ada yang mungkin ada kelas nanya, Mas, itu bikin website apa? Berapa duit? Caranya gimana? Bisa diajarin nggak saya? Kan gitu biasanya. Orang timbul tuh Pak, kepercayaan itu Pak. Ya, Oke, Iya. thank Oke, you, oke. Pak. Ya. oke. Siap. Kemudian Pak Mirza ada tanyakan? Pak Anto?
Panto ditanyakan Panto. Zoom Pro ini kalau saya Pak bagus ya. Siapa Jumbro? Pak Arif, ada ditanya Pak Arif. Jumbro itu banyak. Saya juga Ini Jumbro. dari Bu Nila, Pak Buyo hari Kamis, Sabtu jam berapa pelatihannya? Kalau kita hari Kamis itu biasanya jam 13.30, jam setengah 2, Ibu. Itu memang inklusif berbayar ya. Kalau yang Sabtu ini memang free untuk umum. Kita membangun teman-teman itu untuk supaya lebih tahu bahwa dahsyatnya promosi ini seperti ini. Kita tiap hari upgrade ya, tiap minggu itu upgrade kayak gitu ya. Kemudian Kamis dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? kenapa? Dari Kamis dari jam berapa sampai jam berapa? Ya kita biasanya tergantung Pak dari jam 2, kadang kan buka jam setengah 2, mulai jam 2, kemudian selesai jam 4 biasanya. Oh, jam 4 sampai asar ya. Iya. Ya kita kan belajar belajar dalamnya ya, dalam-dalamnya ininya gayanya gitu. Ya, siap Saya siap. ikut Pak. Pak Buyo nggak pernah ngajak saya. Malu saya sama suhu. Enggak lah. Semuanya Oke, aja Pak. ada apa nih? Baik, tunggu selanjutnya. Ada Pak Reksi. Gimana Pak Reksi? Pak Reksi apa kabar? Ada- Tangerang semakin rame loh. Ayo Pak Reksi, ada ditanya nggak diskusi kita Pak? Lagi belum konsen nih, belum connect kayaknya nih. Pak Henry, ada ditanya Pak Henry? Ada Pak Hendrik? Aman Pak, aman. Ikut dulu. Oh, Pak Henry ikut dulu. Pak Henry gimana? Oh, nyimakannya nih. Pak Adit, nyimak ya. Oh, Bakar. Oke, Bu Nila, nanti dikabarin ya. Tinggal kalau memang ada minat, silahkan hubungin nomor saya. Nyimak dulu, Pak. Siap, Pak Adit. Pak Joko nih, Pak Joko ada tanya Pak Joko. Aman Pak, lanjut. Atau lagi ada lead buat closing malam ini? Sore tadi aja Pak, biasa. Alhamdulillah. Dari WSP atau kota? Portal kota Pak, jasa kita tuh lah, potong pohon itu kan sekarang lagi angin kencang kan, banyak orang Betul. takut. Mm-mm. Ya, penting punya sendiri ya, aman ya, penting. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Bin Adam, Kalau Bin Adam sih cuma satu pertanyaannya buat semuanya. Udah pada ngopi belum? Itu aja Pak. Buyung. tadi Mantap. yang ikan asin sudah closing belum? Yang udah saya WA itu. Kemarin itu. Oh, Sering sih dia sering, cuma nggak banyak. Sekarang itu belum yang pentolannya kan belum nilai keluar. 1 juta kemarin katanya kan? Iya, dapat pegol. Ya, alhamdulillah. Penting kan intinya teman-teman itu dari WSP atau dari mana? WSP ya. WSP yang Bin Adam ya? Iya, Bin Bin Adam ya? Saidi. Iya. Oke. Ya intinya saya lagi ya seperti saya bilang ke teman-teman, mungkin sebelum Pak Abeng ada nanya, Pak Abeng Pak Arif juga bukan? Belum Pak Buyung, aman. Aman ya. Bu Handayani ada yang tanyakan? Belum, Pak Buyung. Belum, sementara belum. Pak siapa? Ada
Oke, ada lagi yang ditanyakan? Eh, untuk Pak Adwir sama Pak ini nanti saya agak malaman saya ini ya, nah lagi itu mengetik nggak enak. Saya kirim ya untuk yang kanvanya ya. Ya. Pak Tony Udah. ada lagi yang ditanyakan Pak Tony? Udah insya Allah Aman ya? cukup Mudah-mudahan aman. terbuka ya. Ya. Pak Boyong, Ya, itu hari Jumat bisa nggak ya? oh bisa, Jumat bisa. Saya udah Jumat daftar jadi kok Pak, Pak Subirin. hari apa? Ya nggak ada harinya. Oh gitu. Oh daftar aja ya. Oh iya Kan iya iya. kemarin kata Pak Subirin sudah daftar aja. Oh iya udah. Kan, Jumat kan gini, kalau Jumat itu kan acaranya jam 10. nah, Nanti kalau Pak Buyung misalnya singgah ke sini kan kita berangkat jam 9 sampai Jakarta jam 10. nah. Ya. Nanti dari sana kan sampai jam 4 kan udah cukup lama ya. Iya, Ya jam kan? 3 cukup Pak. Ya, cukup ya. Masih itu Balik. aja. Boleh, berarti saya ke Jumat ya. Ya, Jumat aja. Oke. Terus satu lagi tuh, kita Ya, kan kalau posting-posting tanpa produk terus kita supaya di Google banyak yang anunya membacanya itu gimana triknya itu? ya tadi Pak, salah satunya intinya kan ya lakukan ya postingan tadi Bapak posting tiap hari minimal 1 atau 2 produk aja ya. Jangan Ya. pilih-pilih Pak. Kalau oh ini lagi laris jasa, jangan juga. Semua produk itu dimasukin aja. Ya, Nah, maksudnya produk di luar BNB nggak apa-apa ya, nggak masuknya apa-apa mereka. Pak. Kan saya dari kemarin disampaikan di BNB itu adalah fasilitas buat teman-teman yang produknya sedikit. Ya, untuk belajar aja ya, betulnya ya. Ya, kalau teman-teman mau jual nggak ada masalah, itu juga ada nilainya kok. Hmm. Ya nilainya juga antara ratusan ribu sampai jutaan gitu kan. Soalnya saya mau masukin ini yang ada umroh 20 hari, ada Nggak properti apa-apa lagi. masukin, nggak apa-apa. Yang penting kan memang menguasai gitu, ya kan? Hmm. Jadi tidak harus produk BNB. BNB punya vendor 30, kalau mau dimainkan silahkan, mau tapi sih saran saya memang harus dimainkan. Kenapa? Di situ lumayan. Tinggal kita aja sih. Contohnya Gea Jasa Tebang Pohon, Gea Pasubirin kemarin kan, langsung tembus, Hmm. langsung closing, ya kan? Iya. Nah, ini yang saya bilang sama teman-teman tadi, Pak Sobirin ini baru belajar sama BNB itu hari Minggu belajar, hari Senin dapat lead, hari Selasa closing ya Pak ya? Iya, iya. Metodenya hanya BNB yang punya, ya Pak? Iya, kita kan belum punya produk ya, Nah, pokoknya yang terus belum punya produk. websitenya berapa? Baru belum lama kan Pak? Baru seminggu lebih ya? Iya. Nah, ini loh teman-teman contohnya, dan Pak Sobirin ini mungkin di antara teman-teman ini, beliau yang paling paling muda, ya. Pak Sobirin yang paling muda. Yang leadnya ada beberapa, cuman ya anunya tindak lanjutnya belum juga. Yang properti kan leadnya udah berapa orang nanyain, cuman untuk suruh saya tanyain survei lapangan ya belum belum siap belum siap. Gak apa-apa, Pak. Intinya website Bapak, WSP Bapak ada trafficnya naik. Ya itu yang harus traffic naik itu apa? Ya itu yang sama support itu yang penting kali ya, yang itu Iya. ya. Intinya kan gini, Bapak WSP-nya sudah dikunjung orang, Bapak sudah dapat lead, bukan sekedar muncul di, seperti di awal saya bilang tadi, Hmm. kita itu bukan sekedar muncul di halaman 1 doang, Pak. Ya. Kalau hanya sekedar muncul di halaman 1, semua orang bisa. Hmm. Hmm. Tapi bagaimana di halaman 1, halaman 2 itu judul kita diklik orang. Sehingga ketika diklik, masuklah dia ke website kita. Ketika dia baca website kita dalam bentuk landing page tadi, dan dia menemukan manfaatnya di website kita, terjadilah yang namanya lead. Ketika sudah terjadi lead, selanjutnya tergantung di kita. Apakah kita bisa, bahasanya orang properti itu digorok? Maksud digorok gini, apakah dia bisa jadi
cuan buat kita, jadi closing di kita atau enggak. Kalau enggak, ya sudah, berarti lepas. Gitu, Pak. Ini gitu, Pak. Nah, Pak, hmm? Oke, cukup ya. Ya, ya Pak Buyung udah. Nanti Oke, sip. kalau Jumat nanti ya, oke. Oke, siap. Ya. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman ingat ya, saat ini kalau teman-teman yang baru gabung dengan Zoom-Zoom ini, kalau mau ikut nanti bisa hubungi saya. Tapi itu tadi, kita memang belajar bertahap. Ini adalah tadi Pak Sopir ini usianya udah 67 tahun, 66 tahun. 66 tahun beliau kalau belajar tuh, kalau online memang butuh butuh ini ya, karena makanya beliau datang ke rumah ke Cilengsi untuk offline dan itu alhamdulillah ya hasilnya ada gitu ya Pak Sobirin ya, hasilnya ada, yang mudah-mudahan kesananya juga ada hasil yang lain Amin. ya. Nah, mungkin sampai situ hari ini kita, dan ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa membuka mindsetnya teman-teman bahwa kita sekarang sudah punya yang namanya platform atau asetnya kita sendiri. Aset itu jangan hanya didiamkan, jangan hanya dijadikan pajangan, jangan hanya dibuat sekedar yang gaya-gayaan. Ah, yang saya punya website loh, gitu. Bukan itu. Tapi platform atau media itu atau aset kita itu kita jadikan ujung tombak untuk jualan kita. Seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli itu sekarang, kalau Bapak lagi membangun sebuah perusahaan, contoh kayak Pak Aryo nih. Kalau Pak Aryo menyewa agen marketing atau bikin marketing masarin produknya Boniko, per bulan berapa Pak Aryo mengeluarkan dana untuk itu? Mungkin akan besar. Gaji orang UMR Jakarta udah 45 juta. Butuh misalnya memasarkan offline itu sekitar 5 sampai 6 orang. Baru berarti harus gaji sekitar, kalau 5 orang kali 5 25 juta. Apakah pemasukannya menutup atau tidak? Maka akan terjadi, kalau nggak nutup dia akan rugi. Nah, sekarang zaman canggih. Kita jadikan website kita ini, WSP kita ini sebagai aset kita, sebagai marketing kita untuk kita jualan. Kenapa Pak Buyung ada 20 website? Itulah marketingnya Pak Buyung. Ya. Jadi dapat, ibarat kata kalau di BNB selalu saya menyampaikan begini. Ibarat kalau ditanya, teman-teman tuh punya kolam ikan. Kemudian teman-teman cuma punya, pertama teman-teman nggak punya apa-apa. Teman-teman liatin ikan berenang aja di kolam. Ih, ikannya gede-gede ya, gitu ya. Wih, ikannya enak tuh. Nah, teman-teman nggak bisa mendapatkan ikan itu. Nah, akhirnya teman-teman ketemu nih, ada rezeki nih sedikit, belilah pancingan. Awalnya nggak mungkin nggak beli pancingan. Teman-teman membeli senar sama mata kailnya. Kalau dulu di kampung bisa dibuat, jor-jorannya bisa dibuat pakai bambu misalnya, ya kan? Nah, jadilah satu pancingan itu. Ikannya banyak nih. Nah, anggap ada 50 ekor di ikan itu. Dan kebetulan ikannya itu nggak lapar, kenyang semua. Kira-kira kesempatan teman-teman dapat ikan itu dalam kolam itu berapa? 1:50, ya kan? Tapi kalau teman-teman punya lebih dari satu, contoh dia saya punya 20, maka 20/50. Ada kemungkinan pancingan saya 20 itu akan nyangkut 20-20-nya. Ya kan? Kalaupun tidak 20, minimal 10/50 yang saya dapat. Oh, ternyata saya nggak mungkin 10, minimal 3/30 ikannya bisa dapat gitu. Jadi kalau saat ini buat teman-teman buka mindsetnya, berarti teman-teman kalau sudah paham ilmu SEO, sudah paham cara mainnya, cara postingnya, cara optimasinya,
maka teman-teman lebihlah beli website lebih dari satu. Supaya apa? Dapatnya dari mana aja kesempatan itu. Sehingga rezekinya teman-teman jadi, dan jadikanlah itu marketingnya teman-teman. Ya. Nah, mungkin itu sedikit ilmu dari saya. Saya juga bukan orang ahli di bidangnya, karena juga kita suhunya sama. Hanya saja saya belajar sedikit demi sedikit dan mungkin pengalaman menyampaikan bahwa saya tuh bisa menyampaikan begini, saya bikin motivasi begini, mungkin itu. Tapi saya lagi ya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini atau tadi kepada teman-teman ada kalimat saya yang kurang bagus, public speakingnya kurang bagus, atau ada yang mengguruin teman-teman, ya sekali lagi saya mohon dibukakan itu maafnya sebesar-besarnya, ya. Nah, kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, silakan teman ambil. Dan saya lagi hanya buat sadar ini ya, sebelum saya tutup nanti teman-teman yang mau untuk Canva Pro yang 50.000 selama setahun minat dan lainnya, seolah-olah mereka mewakili kementerian ini. Berarti Andi Aswan itu boleh dinobatkan sebagai tokoh pendidikan ya, Andi Aswan. Karena dia tahu pendidikan UGM, pendidikan Singapura, pendidikan Australia. Beliau lagi Semua hafal semua. Bukan saya. Ini lagi Dirjen ini ya, dia dirjen semua kementerian ya. Dia pokoknya pendidikan seluruh dunia hafal, bukan hanya pendidikan politik. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman yang butuh Canva Pro hanya hari ini, tadi sih saya bilang ke teman-teman jam 21 terakhir. Saya masih bisa buka sampai jam 12. Canva Pro hanya bayar 50.000 setahun. Ya, kalau minat silahkan hubungi saya. Terus yang kedua, bagi teman-teman yang tadi yang berada di luar BNB, silakan teman-teman mau minat gabung di BNB, silahkan menghubungi saya. Kemudian apalagi kita di BNB juga punya buka kelas website pro. Contohnya seperti ini saya contohkan ke teman-teman. Ya, hasil karyanya teman-teman di BNB lumayan dan tampilan juga bagus. Kita bilang bagus ya. Oke, kita tutup. Ini salah satu tampilan dari website pro belajar kita. Ya, ini Indopack. Di 2000 di bulan November ini sampai akhir November tanggal 30 harganya masih 211. Online bisa online bisa offline. Kalau online kita ada hari Selasa sama hari Jumat. Kalau offline tinggal datang ke Cilengsi, ya. Apa yang didapat? Nanti ada aplikasi yang memudahkan teman-teman untuk belajar pengkodingan. Offline apa tadi Pak? Offline apa tadi? Kurang jelas. Bapak kalau offline bisa datang ke Cilengsi. Oh, Cilengsi. Tapi kalau online kita ada biasa malam begini juga, ya. Ini hasilnya di tampilannya Pak buat teman-teman nih. Dan salah satu lagi ada hasilan karyanya yang belajar offline. Saya tutup di sini dulu. Dan cari Google misalnya. Tadi 211 tadi apa Pak? Harganya Pak 211. Harga apa? Harga kelasnya. Oh. All baik Citra Indah. Ini punya Pak Henry. Ya. Nah, ini di halaman 1. Ketika diklik, ini tampilannya. Nih, ini Pak Henry buat. Kita belajar, ya. Nih, hasilnya alhamdulillah sih template juga bagus, ya. Ini salah satunya. Ya, nih ada Google Map-nya juga, alamatnya juga selesai. Dan sini juga jalan semua dari sini. Kalau ini juga bisa naik ke produk. Ini testimoni, ya.
Ini teman-teman bisa cek, ini hasil belajar. Cuma dalam 2 hari, Pak Henry bisa bikin 2 website. Ini kalau teman-teman klik begini, ya, ini kan satu tampilan WSP, tampilan satu. Ini tampilan kedua WSP-nya sama dengan WSP teman-teman yang lainnya. Ini tampilan WSP. Oh, ini pakai, nah ini tampilannya WSP-nya. Ini bukan DU ya, ini bukan portal tapi ini adalah WSP. Ini tampilan WSP-nya. Kalau mau kembali ke tampilan profesionalnya, jadi kita ngajarkan bahwa di WSP itu bisa dibuat jadi 2 tampilan tanpa harus bikin landing page hilang. Enggak, ini tampilan WSP-nya tetap begini, tetap bisa dioptimasi. Kemudian kalau mau kita bikin tampilan profesionalnya, bisa kita buat seperti ini. Nah, ini dia. Ini tampilan profesionalnya. Ketika orang buka ini, ada muncul ini. Dia lihat, oh ini ya. Nah, ini WA-nya pun, WA-nya nggak seperti WA di WSP. Kalau WSP kan langsung ke nomor telepon kita. Ini di sini jadi pilihan. Nah, ada pertanyaan, POP-nya seperti ini. Tanya layanan servis kalau dia toko sepeda. Mungkin yang lain ada. Ya, ini WhatsApp ngambangnya seperti ini. Jadi, sekali lagi WSP itu bisa kita promonya beli 1 website bisa dibuat 2 tampilan. Nah, kita bisa jual harga lebih mahal. Ya, ini secara SEO-nya sudah diajarkan juga. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut kelasnya, silahkan menghubungi saya juga di Pak Buyung. Harganya 211. Kenapa saya ambil 211? Promo, kebetulan saya bilang lagi, saya ingatin lagi. Angka 11 itu adalah bulan saya dan istri milad. Jadi 211 gitu. Tadinya harganya 350.000 saya promoin, tapi bulan Desember di promo 12 itu harganya sudah naik jadi 750.000, tapi dapat WSP gitu. Ya. Nah, kalau kan teman-teman di sini pada punya WSP, jadi di 211 sudah cukup sampai bulan November. Sehingga teman-teman bisa jualan. Itu promo yang ketiganya. Nah, ya, sampai sini, kakak ada yang mau tanya dulu nggak sebelum saya tutup? Ada rekamannya nanti, Pak. Ada, mungkin besok saya siapin dua-duanya, rekaman kemarin sama hari ini. Nah, hari ini tadi saya lumayan sibuk sedikit ya. Ya, nah rekamannya ada. Oke, nah kalau emang sudah tidak ada, pertama saya hanya sedang mengingatkan sekali lagi bahwa kita masih dapat mengubah nasib kita karena Allah itu berfirman Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Bahasanya itu kalau diimplementasikan dalam diri kita, Allah itu tidak akan pernah mengubah nasibnya kita yang ada di Zoom ini nih, kalau bukan kita-kita sendiri yang mengubahnya. Bukan Pak Bu yang mengubah nasibnya Pak bin Adam. Bukan Pak Bu yang mengubah nasibnya Pak Abu Bakar atau Bu Nila. Tapi Bu Nila sendiri yang mengubah. Kenapa? Masih mau belajar, mulai belajar, dibimbing oleh mentor yang tepat. Kemudian terjadilah pembelajaran yang bagus. Akhirnya apa? Mulai jualan, hasilnya dapat. Udah, berarti ada perubahan. Ya, kan nggak selamanya yang kita-kita ini yang sudah masa-masa di atas 45 tahun mengandalkan anak atau mengandalkan anak apa-apa ke anak nggak mungkin. Kita masih nggak kita masih kuat untuk mencari nafkah sendiri kayak gitu. Ya, itu. Kemudian dalam sisi yang lain kata Allah itu Allah begini dalam ayat kutsinya, hadis kutsinya bilang gini, aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau saya berprasangka jelek, ya hasilnya jelek. Kalau teman-teman berprasangka jelek, hasilnya juga jelek. Maka berprasangkalah yang baik. Kata suhu kita, jangan jadi pecundang. Pecundang itu apa?
karena berprasangka jelek-jelek mulu. Oh kalau Pak Su gini, oh gini, ya. Tapi prasangka baik. Kalau saya prasangka begini, bahwa saya dapat pelajaran digital ini ingin mengubah nasib saya menjadi lebih baik, bukan hanya untuk main-main saja atau bukan untuk sekedar gaya-gaya saja. Nah, selanjutnya kalau saya yang lain nih, kalau BNB sudah selalu ingat banget kalimat-kalimat ini kalau saya sampaikan, karena setiap acara malam begini pasti saya ingatkan. Lakukan terapi, 3 terapi. Terapi pertama sebelum tidur, teman-teman baca tuh istighfar, kemudian zikir, kemudian baca surat Al-Fatihah, kemudian baca ayat surat Al-Baqarah pertama Alif Lam Mim, baca ayat Al-Baqarah 256 yang ayat kursi, dan baca lagi tuh 3 ayat terakhir. Setelah itu dibaca, baca surat Al-Ikhlas. Setelah Ikhlas, bacalah sholawat. Habis sholawat, kirimlah Al-Fatihah buat diri kita sendiri. Habis itu kirim buat orang tua kita Al-Fatihah, atau anak atau istri atau suami. Selanjutnya apa lagi? Minta sama Allah masalah rezeki atau masalah yang lain. Kenapa itu dilakukan? Pertama, dengan berzikirnya teman-teman sudah minta sama Allah atas pengampunan dosa-dosa atau apa yang hari ini kita lakukan yang membuat orang lain eh, apa namanya eh, marah ke kita, itu sudah disampaikan sama Allah bahwa kita minta maaf ada kesalahan, kita mengaku kita salah. Yang kedua, kenapa zikir? Kita ingat bahwa kita masih punya Tuhan. Yang ketiga, kenapa saya baca surat Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas? Berarti malam ini kita sebelum tidur kita sudah menghafal 30 juz. Dan selain itu kata ada Ustadz Adi Hidayat, kenapa membaca itu tadi dari surat Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas? Ketika teman-teman bermunajat minta doa sama Allah itu akan dikabulkan. Selanjutnya, apalagi baca salawat, berarti teman-teman sudah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Komplit. Kemudian kenapa saya suruh ngirim surat Al-Fatihah buat diri kita sendiri, buat orang tua, buat anak, buat suami, buat istri? Karena dalam diri kita ini ada dua hal. Yang pertama ada jasad, ada ruh. Jasad makanan yang sudah dimakan, ruh juga sudah ada. Tapi Al-Fatihah ketika dibacakan itu terasa nyaman, terasa nikmat banget. Ya. Lalu kita minta doa. Kemudian kalau perlu sampaikan ngomong bahasa Indonesia, ya Allah, hari ini saya ketemu banyak orang, saya nggak tahu menyakiti orang mana. Tolong sampaikan permintaan maaf saya melalui angin kayak melalui mimpi kayak kepada mereka sudah saya buat marah atau benci sama saya. Sampaikan saya minta maaf. Dan begitu sebaliknya, walaupun misalnya dia yang salah atau siapapun yang ketemu hari ini dia membuat saya sakit, saya sudah memaafkannya. Nah, itu tenang. Kalau saya biasa tuh menetes air mata. Sampai hari ini tuh masih ya, Nanang, ya Allah, nggak enak. Kemudian terapi kedua, tengah malam, teman-teman. Sholat malam. Di situ saya nggak nyariin apa-apa. Tinggal sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Minta tuh sama Allah. Munajat tuh. Ngadu sejelek-jeleknya. Mau ngadu kalau mau benci-benci. Jangan di WhatsApp ngadunya. Curhatnya di WhatsApp. Curhatlah sama Allah langsung. Terapi ketiga itu juga merasakan hati jadi tenang. Kenapa? Sudah diluapkan semua emosi-emosi kita. Yang ketiga apa? Terapi setelah subuh. Kita meditasi. Habis sholat subuh nih. Mau habis laut ya laut. Kalau subuh tilawat juga boleh. Meditasi, kita membayangkan bahwa hari ini kita menghadapi hari-hari yang baik. Kita sudah misalnya membayangkan deh, kalau hari ini tuh saya ketemu sama Pak Tony, orangnya soleh, kata ketemu sama Bu Nila, orangnya baik, cantik, misalnya saya ketemu lagi dengan orang-orang yang soleh-soleh, jadi hati saya tenang. Kemudian saya bayangkan hari ini saya closing 5. Oh, hari ini saya di rekening. Afirmasi, Pak ya. Hah? Afirmasi namanya. Iya, tetap afirmasi. Lakukan itu. Kemudian bayangkan bahwa kita tuh ada transferan masuk ke rekening kita. Nah, itu diafirmasi, dimasukkan dalam diri kita. Saya sebut terapi lah, maksudnya bahasanya apa boleh ya. Nah, itu
mau terjadi ataupun tidak terjadi, kita sudah menenangkan diri kita bahwa jalan hidup seperti ini. Kita sudah bayangkan. Lakukan itu, insya Allah teman-teman lebih pede dan yakin. Nggak ada beban menurut saya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kalau Wah, ini perlu rekamannya perlu nih Pak. siapa nanti Nah, dikirim. mantap banget nih, Masya Allah. Oke, demikian dari saya. Kalau ada saya khilaf itu datang dari saya pribadi. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah. Silakan teman-teman lakukan dan mengambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak kasih, Buyung. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sukses selalu. Sukses selalu. Makasih ya Pak Aryo sudah support. Mas Aryo masih treadmill, Mas Aryo? Kenapa? Masih treadmill tadi kelihatannya? Enggak, saya cuma 15 menit. Oh, mantap ya. 15 menit deh. Jadi diusahakan tadi pagi soalnya enggak. Oh, Tadi pagi enggak. iya, Buat iya. jaga kesehatan ya Pak. Iya, betul. Udah aku jadi sejak ikut